Salam Indonesia, selamat malam, selamat kita menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Dan juga saya mau katakan senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan, sandetolan, sahabat-sahabat, dan seluruh pemirsa di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan kepada sesi yang kedua, kuasa Allah yang tidak pernah berubah, dalam pasal 68 Mazmur. Demikian bunyi firman Allah. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada atas Israel, kekuasaannya ada di awan-awan. Allah adalah dasar dari tempat kudusnya. Allah Israel mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Yang pertama dikatakan, akuilah kekuasaan Tuhan. Jadi tadi pagi saya katakan kekuasaan Tuhan ketika dia bangkit, dia menyerahkan musuh-musuhnya. Dan kalau di bagian akhir ini, akuilah kekuasaan Tuhan. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuasaan Tuhan. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, jangan katakan, sanggupkah Tuhan menolong persoalanku yang sesulit ini, menyelamatkan aku dari bahaya ini, dan sanggupkah Tuhan membangkitkan usahaku yang telah bangkrut ini dengan utangku yang sangat banyak. Sanggupkah, sanggupkah, sanggupkah? Kata Allah, akuilah kekuasaan Tuhan. Jadi kalau Anda mengakui kekuasaan Tuhan, Allah bisa bekerja secara dahsyat dengan cara yang tidak engkau ketahui, dengan cara yang tidak bisa kau dikte. Karena ketika engkau mengakui kekuasaan Tuhan, kuasanya cukup untuk menolong engkau. Kuasanya cukup untuk menunjukkan mujizatnya. Kuasanya cukup untuk ditunjukkan kepadamu di dalam kehidupan ini. Jadi sadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menolong. Sadari Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita dikatakan oleh Alkitab, akui saja, maka kita akan menikmati kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengakui kekuasaan Allah, sebenarnya kita sedang mengatakan, Tuhan, ini aku tetap menyerahkan diriku kepadamu, aku berserah sepenuhnya kepadamu, aku percaya kepadamu, aku mengandalkan engkau. Dengan kita berkata demikian, Tuhan akan melakukan bagiannya. Setelah kita melakukan bagian kita, mengakui kehebatan Tuhan, kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Apakah Anda pernah mengalami hal yang sangat luar biasa dalam kehidupanmu, atau dalam usahamu, atau dalam bisnis? Apa yang kau kerjakan? Apakah engkau meminta pertolongan kepada Tuhan? Apakah engkau mengakui kepada Tuhan, aku sudah gagal? Apakah engkau mengakui kekuasaan Tuhan yang dapat memulihkan hidupmu, yang dapat mengangkat engkau kembali? Kalau engkau lakukan itu, saya yakin dan percaya Tuhan melakukan, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi yang mau saya katakan, manusia boleh berubah, kadang keluarga bisa berubah, masyarakat bisa berubah, zaman bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah, karena firman Allah sudah berkata, Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita penting mengakui kekuasaan Tuhan. Itu kita sungguh-sungguh tunduk kepada otoritasnya, tunduk kepada kekuasaannya, tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada segala apa yang dikatakan kepada kita melalui firman-Nya. Karena kita mengakui kekuasaan Tuhan. Kalau diberikan jalan-jalan arahannya, seringkali orang-orang muda diberitahu yang baik, tapi lebih suka memberontak. Ya, mereka berkata, saya punya jalan sendiri. Tapi orang-orang tua yang sudah melewati pahitnya kehidupan, getirnya kehidupan, dan manisnya kehidupan, ya, itu telah membuat dia banyak pengalaman. Experience is the best teacher. Ketika dia lihat mungkin anaknya, oh ini kalau dia begini nih, jalannya akan menuju kepada kehancuran. Jadi sebagai orang tua tentu kita akan mengingatkan supaya dia kembali kepada pengakuannya kepada Tuhan, untuk mengakui kekuasaan Tuhan,
sehingga dia tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kecerdasannya. Allah tidak melarang engkau cerdas, pintar, bahkan itu diminta oleh Allah. Tapi apabila engkau mengandalkan kekuatan, mengandalkan hikmatmu, itu yang Tuhan tidak suka. Jadi Allah berkata dengan jelas, akuilah kekuasaan Tuhan di dalam hidupmu, sehingga dia bisa bekerja. Dan lalu kemudian yang paling luar biasanya dikatakan adalah ayat yang ke-36. Allah mengaruniakan kekuasaannya kepada kita. Artinya begini, Yesus pernah berkata di atas gunung, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Artinya bahwa Tuhan memberikan otoritas juga kepadamu, kekuasaan dari Dia. Sebab Yesus juga berkata dalam amanat agung, ya, bahwa segala kuasa di bumi, di langit, di bumi telah diberikan kepadanya, dan Alkitab katakan pergilah dengan kuasa itu. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan kuasa itu untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan kalau Tuhan izinkan itu membangkitkan orang mati, dan sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya, dan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Jadi Tuhan berikan semuanya ini bagi kita supaya apa? Kita betul-betul berjalan di dalam kekuasaannya, sehingga Allah yang kita akui berkuasa dalam hidup kita, Dia menitipkan. Jadi jangan pernah sombong. Kalau Allah menitipkan sesuatu kepadamu, yaitu kekuasaannya untuk menolong orang, memberkati orang, atau menyembuhkan orang, itu hanya titipan yang engkau pakai untuk melayani, yang engkau pakai untuk menyatakan kekuasaan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, betul-betul kita bisa menjadi saluran berkat. Tentu saya yakin dan percaya ada banyak orang yang minta didoakan pada masa saat-saat seperti ini, di mana kegusaran dan masalah yang mereka hadapi. Dan juga kita tahu, seringkali saya katakan ini, bahwa ada banyak orang tidak cakap, tidak kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Mereka tidak takut mati, mereka hanya takut hidup, karena di dalam kehidupannya banyak menderita. Mungkin dia sudah tidak bisa lagi mengatasinya, dan pada akhirnya bunuh diri. Dia pikir dengan bunuh diri selesai urusannya. Kita juga banyak mendengar kasus-kasus orang-orang pinjol yang akhirnya bunuh diri oleh karena dipermalukan. Demikianlah dunia ini. Tetapi kalau Tuhan, manusia meminjamkan sesuatu kepada kita atau memberi sesuatu kepada kita, itu ada buntutnya. Ada hal yang mungkin dinyatakan. Tetapi kalau Tuhan menitipkan otoritasnya, kuasanya, karunianya, kata firman Allah, itu Dia tidak pernah menuntut. Selama kita gunakan karunia itu untuk kemuliaan Dia, kebesaran namanya, maka karunia itu akan terus menetap, akan diberikannya kepada kita terus menerus. Tapi apabila kita menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan itu, sehingga kita mengambil untuk kehormatan kita, bukan lagi kita pakai untuk kehormatan Tuhan, ya, titipannya itu akan diambil. Kamu minta atau tidak kamu minta, Tuhan akan mengambil titipannya itu. Jadi jangan ketika Tuhan menitipkan sesuatu, kekuasaannya kepadamu, kuasanya kepadamu, supaya engkau dapat mendemonstrasikan kuasa Allah yang mengalir juga dalam hidupmu. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dari hidup kita juga kita bisa menolong orang lain dan memberkati orang lain, menyembuhkan oleh karena kuasa Tuhan yang diberikan.
Walaupun kita mungkin tidak karunia, tetapi ketika iman kita berbicara soal kekuatan Allah, soal kesembuhan yang Tuhan berikan. Dan saya bersyukur bahwa saya tetap mempercayai kuasa Tuhan dalam hidup saya ini sejak saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya 1 Maret 1987. Itu pengakuan saya secara pribadi dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan. Dan walaupun ada banyak hal, pengalaman-pengalaman bersama dengan dia, tetapi saya mau katakan itulah arah di 1 Maret itu, pengalaman dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dari kejahatan kepada kebaikan, dari kebencian kepada kasih. Karena apa? Tuhan yang memberikan kemampuan dalam kehidupan saya secara pribadi, dan saya yakin dan percaya ketika kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan ini mengalir dalam kehidupan kita, mengaruniakan kekuasaannya itu kepada kita, pakailah itu untuk membangun kerajaannya. Dan yang terakhir dikatakan Allah juga memberikan kekuatan kepada umatnya. Jadi kalau karunia kekuasaan itu untuk orang melayani orang lain, dari kalau kekuatannya itu bisa kita nikmati. Satu contoh, ketika kita mengalami masalah yang sangat pelik ya, dan Tuhan belum menjawab, dan apa yang akan kita lakukan? Mau bunuh diri? Ya jangan dong. Tentu kita akan bergumul dan bergumul, berdoa kepada Tuhan, menyatakan keprihatinan kita, menyatakan supaya Tuhan menolong kita, dan saya yakin dan pada akhirnya Tuhan akan menolong. Kita sudah lihat bagaimana Alkitab dinyatakan kepada Daud di dalam segala kesulitannya, mengaku orang gila, dia Tuhan tolong, sama dia dikejar-kejar Saulus, Tuhan tolong. Begitu luar biasanya, sehingga yang mau saya katakan adalah bahwa kita mampu melawan itu semuanya tanpa mengalami rasa gentar, karena memang firman Allah katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita sebagai orang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Allah yang tidak pernah berubah itu, kuasanya yang tidak pernah berubah itu, maka kita akan menikmati kekuatan dalam kehidupan kita. Anda bisa bayangkan belasan tahun Yusuf harus mengalami penderitaan. Sebagai orang muda, ya, tentu dia akan banyak pergumulannya bersama dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya di usianya 30 tahun dia menjadi pemimpin di Mesir pada waktu itu. Dengan maksud apa? Memelihara suatu bangsa yang besar yang diberkati oleh Tuhan, yaitu Israel. Jadi Tuhan mampu memberikan kita kekuatan melewati masa-masa sulit kita, supaya kita bukan manusia yang cengeng, bukan manusia yang sedikit-sedikit mempersalahkan yang lain, tetapi dari pengalaman itu kita bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Makanya Daud di pasal dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa kamu merencanakan hal-hal yang jahat bagiku, tetapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik dari apa yang kamu lakukan. Supaya apa? Memelihara kehidupan suatu bangsa. Jadi itulah orang-orang yang mendapatkan kekuatan baru. Di balik yang terburuk sekalipun, dia tetap masih bisa melihat kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Wah, itu istimewa itu. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Ayub yang mengalami kekuatan, yang betul-betul dipersalahkan oleh keluarganya, saudara-saudaranya, semua orang menjauh dari dia, temannya datang untuk menghibur, tapi justru menjerumuskan dia, ya. Keluarga-keluarganya cuma menjauh, tidak ngomong apa-apa. Ya, kita tidak tahu apa pikiran mereka. Tetapi kalau pikiran sahabat-sahabatnya, Elipas, Bildad, itu Sopar, itu orang-orang yang punya pikiran bahwa Ayub ini berdosa.
Bukan semua orang yang mengalami penderitaan hidup karena mengalami penderitaan karena dosa, tidak. Tapi orang berdosa pasti akan mengalami penderitaan. Kalau dia tidak bertobat, bahkan kebinasaan. Jelas itu. Kalau kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, maka jelas kita bisa melihat itu. Tapi kalau orang benar mengalami penderitaan, itu bukan berarti dia mengalami katakan melakukan dosa, tapi dengan maksud Tuhan melatih dia, Tuhan maksud menaikkan ke level berikutnya, dan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Tuhan menyatakan kebaikannya. Yang mau saya katakan adalah saat kita melewati masa-masa itu, itulah pentingnya kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa mengatakan terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Dahulu aku hanya mendengarkan, di akhir cerita pasal 42 dikatakan, dahulu aku hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang aku telah menikmati lawatan dari Tuhan itu. Wow, puji Tuhan. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang panjang yang dialami oleh Ayub, dia tetap masih mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang tanpa disadarinya. Tuhan masih terus melihat, sebab firman Allah katakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat, ya, orang yang berbuat jahat ataupun orang yang berbuat baik. Jadi nikmati kekuatan Tuhan, dan nikmati kalau karunia Allah diberikan kepadamu, kekuasaan Tuhan itu diberikan kepadamu, lakukan untuk melayani. Kalau Tuhan memberikan kekuatan bagimu, jalanilah. Ketika engkau menikmati kekuatan itu, ada hal-hal yang menyusahkan, jangan lari dari Tuhan, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Berapa kami yang sudah mendengar firman Allah, Tuhan memberkati. Tuhan tolong kami semuanya, dan kami juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau. Dan biarlah Bapa yang baik, Bapa yang besar memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpinnya, dan memberkati seluruh anak bangsa. Terima kasih yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami terdampak mereka ditolong oleh Tuhan, dan juga mereka yang mau menerima Yesus, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga bagi mereka yang hidup mau berubah, Tuhan melawati mereka, dan Tuhan pakai mereka, orang-orang muda hidup dalam takut akan Tuhan. Semua kami anak bangsa hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga kami menikmati kebersamaan di bangsa ini, menikmati kekuatan, menikmati keempatan. Kami saling menghargai satu dengan yang lain, tanpa harus melecehkan satu dengan yang lain, karena warna kulit, karena agama, dan lain sebagainya. Tapi kami menjadi orang-orang yang betul-betul saling peduli, terutama di mana kami ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah damai sejahtera Allah akan terus memelihara hati dan pikiran kita. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Berbahagialah orang yang mendengar, juga melakukan dan menyimpan firman Allah dalam hatinya. Iman timbul dari pendengaran perkataan firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berkata kepada kita semuanya, semoga kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepada Dia. Bukan hanya memberikan kekuatan, tapi Yesus Allah itu tetap bisa memberikan kebaikannya, kemurahannya, dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Percayalah, kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang sesat, itu dengan maksud supaya kita nanti bisa menjadi penghibur, penolong bagi yang lain.
Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda pengguna narkoba, pengedar narkoba, saya berkata Tuhan Yesus mengasihimu. Datanglah kepada Tuhan. Yesus sangat peduli terhadap engkau. Yesus sangat mengasihi engkau. Jangan rusak keluargamu, jangan rusak dirimu, jangan rusak orang lain oleh karena narkoba itu. Tapi jadilah berkat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap firman Allah. Salam Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.